Ini kita juga kalau anak TV One kadang-kadang suka jogging menikmati hasil karya Bang Ridwan Kamil, Taman Rasuna Said gitu, jogging di sana udah kayak berasa epicentrum. Iya, epicentrum udah berasa kayak berasa di luar negeri begitu ya, Bang Ridwan. Kemudian juga ada beberapa lah karya lain yang banyak banget, ada 70 kalau nggak salah untuk masjid saja. Kenapa begitu banyak masjid yang dibangun? Apakah ada cerita khusus begitu dari soal masjid-masjid yang menarik ini? Sebenarnya saya itu tidak pernah menawarkan diri, Mbak. Jadi membangun masjid sebanyak itu karena banyak yang meminta. Sebanyak itulah kelompok masyarakat yang meminta, gitu kan. Yang terjauh yang meminta. Jadi nggak gini ya. Oh, saya Ridwan Kamil, saya arsitek, mau nggak dibangunin masjid? Saya nggak gitu. Saya lagi diam-diam, tiba-tiba ada surat dari Palestina. We would like to have a new mosque designed by Your Excellency Pak Ridwan Kamil. Terharu kan saya kan? Ya udah, saya desainkan sambil nyari pembangunannya juga. Per hari ini alhamdulillah tidak hancur ya, masih berdiri walaupun belum ada aktivitas gitu. Al-Jabar juga sama aspirasi karena masjid provinsi kan belum ada dari sejak kemerdekaan kan. Yang ada tuh Masjid Agung, Masjid Kota dan lain sebagainya gitu ya. Contoh yang paling mengharukan adalah masjid di letusan Gunung Merapi di Jogja. Itu Mbak, abunya saya jadikan batako ya oleh sebuah alat. Jadi dari letusan gunung berapi jadi batako, batakonya ngebangun masjid gitu. Jadi saya mendesain sesuai aspirasi. Jadi kalau sebanyak itu ya berarti sebanyak itulah aspirasi masyarakat dalam dan luar negeri, sampai ke New York juga ada yang ingin daya imajinasi saya diwujudkan. Ada juga yang ingin mendesain gereja, itu juga saya lakukan di IKN tapi belum dibangun gitu. Jadi poinnya itu bukan saya menawarkan diri, lebih merespon aspirasi-aspirasi masyarakat. Tapi yang paling menarik kisah di balik pembuatan karya Kang Emil itu yang mana begitu kalau bisa disebut satu karya? Al-Jabar lah ya. Al-Jabar itu mahakarya saya mungkin selama 5 tahun. Di bawahnya ada Museum Galeri Rasulullah. Dari mulai Rasul lahir sampai Islam masuk ke Jawa Barat. Sekarang menjadi destinasi wisata. Yang lucunya gini Mbak, saya kan ke kampung-kampung belusukan ya. Pak Ridwan, saya udah ke Al-Jabar kemarin sama ibu-ibu naik 2 bis Pak Ridwan. Terus ada yang bilang gini juga, Pak saya udah ke sana, mau dong dibikinin Al-Jabar di Jakarta. Saya jawab, Al-Jabar itu nama buat Jawa Barat kan, Jabar gitu. Jadi kalau di Jakarta ya kita cari nama lain. Al-Jaka gitu. Bukan ya? Tapi poinnya ternyata warga Jakarta pun sudah menjadikan Al-Jabar itu sebagai destinasi religi gitu. Apa yang terjadi? Kan berarti ada kapital keluar ya. Buat nyewa bus, buat makan. Nah kalau kita bikin destinasi-destinasi ala-ala begitu di Jakarta, mau destinasi religi, destinasi kuliner, ala-ala Ancol dibikin variasi kan, itu Jakarta harusnya pariwisatanya lebih bagus, lebih ramai juga. Berarti ada rencana mau bangun masjid juga nih jangan-jangan di Jakarta ya? Sesuai aspirasi kalau ada. Kalau tidak ada aspirasi ya ngapain kan? Oke. Kalau bicara sosok Bang Ridwan Kamil yang luar biasa dengan switch karirnya begitu, tapi sampai sekarang juga katanya kemarin sebelumnya juga sempat aktif untuk membangun sejumlah karya, mahakarya begitu arsitektur. Siapa sih sosok yang sangat berpengaruh bagi perjalanan hidup seorang Ridwan Kamil? Ada 3 ya. Kalau politik Bung Karno, makanya saya banyak mendedikasikan dalam hidup saya untuk ke Bung Karnoan lah ya. Memberikan nama jalan Bung Karno di Bandung waktu wali kota, memperbaiki makamnya, makam Marhaen, membuat klinik Inggit Garnasi, wasiat dari istri Bung Karno yang kedua kan, membuat patung Bung Karno di Aljazair, saya bikin juga, bikin rekor muri, lomba masak mustika rasa, buku masak Bung Karno dan lain sebagainya. Kalau yang kedua adalah Profesor Danisworo ada, itu yang nyekolahin saya ke Amerika, yang ngajak saya jadi staf ahli gubernur, yang membuat saya mencintai arsitektur kota dan manusia. Itu minggu lalu berpulang kebetulan ya, belum terlalu lama, jadi saya berterima kasih. Dan yang paling utama adalah ibu saya sendiri. Ibu saya itu tidak mewariskan harta, cuman ilmu aja sama nasihat. Makanya beliau menasihati 5 Mbak.
kekuasaan itu hanya sementara, anakku niatkan kekuasaan untuk ibadah, anakku kekuasaan harus bermanfaat, ya. Yang keempat, anakku kekuasaan harus adil untuk semua golongan, dan anakku kekuasaan dahulukan orang miskin. Itu 5 saya pegang Mbak sampai sekarang. Jadi kalau mau menilai Ridwan Kamil nanti dari 5 itu aja, kurang lebih. Gitu. Oke. Kalau boleh mengomentari soal lawan-lawan politiknya nanti menuju Jakarta 1 seperti apa, baik dari nomor 2 dan nomor 3? Semua sulit. Mas Pram tuh mentor politik saya 6 bulan sekali itu konsultasi. Makanya ketika takdirnya harus lawan mentor, ya gimana ya, kayak murid silat harus melawan guru silat kan kagok gitu ya, tapi ya harus dijalani dalam kontestasi. Bang Rano juga luar biasa karena pernah gubernur dan wakil gubernur kan. Pak Dharma bintang 3 polisi, mana ada bintang 3 ece-ece ya, kaleng-kaleng kan pasti pintar. Wakilnya Kun itu kan anak cerdas ya, IQ-nya tinggi sekali. Semua berat Mbak. Ya, itulah kenapa kami tidak mau terlena oleh survei. Debat saya latihan Mbak, walaupun saya sering debat, khusus Jakarta tuh latihannya lebih intens. Apa kesulitannya? Kan sering berbicara di depan umum. Kesulitannya itu waktu Mbak. Kalau kayak gini kan ada enak nih. Ya, agak panjang kita ya. Mbak Tisa kan nggak motong saya, tapi kalau debat tuh kan 10, 9. Masih ngomong apa lagi kaget itu? Masih bangun argumen udah angka stopwatch udah stopwatch. Nah, jadi sebenarnya dalam debat itu kapan-kapan kalau Mbak Tisa jadi politisi terus debat, itu tantangannya itu bukan isi pikiran Mbak, ngatur kalimat yang pendek, nggak bertele-tele supaya 1 menit yang hanya 60 detik itu semua buah pikiran bisa tersampaikan coba. Kan jadi milih kata kan. Terus kadang-kadang kan pertanyaannya nggak tahu ditanya pada saat lagi live begitu kan. Nah, itu kemahiran menyerap pertanyaan, memikirkan kalimat pendek, efektif di waktu yang terbatas, itu Mbak. Jadi nggak semua buah pikiran itu bisa tersampaikan ya? Bisa, contoh ya, gimana cara ngatasin macet, waktu hanya semenit, coba gimana? Ya sudah, yang paling gampang aja misalkan kan 1 poin, 2 poin lah. Padahal solusinya ada 6, tapi fokus hanya 2, misalkan begitu. Terakhir kemarin ketika berdebat, itu sudah puas nggak dengan performanya itu? Sementara on track sih, ya. Mungkin nanti lebih rileks, lebih lucu-lucuan lah. Karena kadang-kadang debat juga is about entertainment gitu. Lain-lain sih masih manajemen. Oke. Terakhir pesan untuk warga Jakarta? Membeli kado, isi sepatu, ke pasar baru, membeli baju. Pasangan Ridho nomor urut 1 siap membawa Jakarta baru menuju Jakarta maju. Oke. Terima kasih. Baik, terima kasih. Terima kasih Bang Ridwan Kamil sudah bergabung bersama kami di One on One. Sehat selalu. Dan pemirsa, demikian kebersamaan kita dalam One on One kali ini. Saya Tisa Noveni undur diri. Selamat malam. Sampai jumpa.